Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami membahas tentang analisis dan pemodelan spasial tentang titik api dan curah hujan. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Amar Filonga, yang kedua Kristanto Prastawatarigan, yang ketiga Zaidan Rahmani, yang keempat Rafli Fikri, yang kelima Sihar Haryanto Padiangan, lalu yang keenam dengan saya sendiri Mita Della Puspita. Kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah merupakan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat dominasi lahan gambut yang mudah terbakar saat kemarau. Titik api atau hotspot sebagai indikator awal kebakaran biasanya meningkat pada musim kemarau, yaitu Juni hingga Oktober. Ketika curah hujan menurun drastis, rendahnya curah hujan menyebabkan kekeringan dan menurunkan kelembaban tanah, sehingga memicu terjadinya kebakaran, baik karena pembukaan lahan dengan cara dibakar maupun faktor alam. Sebaliknya, saat musim hujan dari November hingga April, curah hujan tinggi membuat lingkungan lebih lembab, sehingga jumlah titik api menurun. Titik api dan curah hujan memiliki hubungan berbanding terbalik. Semakin rendah curah hujan, semakin tinggi potensi munculnya titik api. Dampak kebakaran sangat besar seperti kabut asap, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan emisi korban. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan rutin titik api dan curah hujan, edukasi masyarakat, serta kerjasama antar lembaga untuk mencegah dan menangani karhutla secara efektif di Pulau Pisau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rafli Fikri dengan NIM 2230 2050 3155. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang metode pencarian titik api. Yang pertama, untuk metode pencarian titik apinya dari berbagai sumber web seperti F-Films dan juga CNN. Di situ saya mencari pada rentang tahun 2022 di mana titik api tertinggi yang ada pada tahun tersebut ada di bulan apa. Analisis temporal titik api pada Kabupaten Pulang Pisau tahun 2022. Data titik api hotspot diperoleh dari sistem FIMS Fire Information Data Resource Management System milik NASA dengan cakupan wilayah Kalimantan dan rentang waktu 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Data yang digunakan berasal dari sensor VIIRS 305 meter untuk mendapatkan hasil deteksi dengan resolusi yang lebih tinggi dan sensitivitas yang baik terhadap kejadian kebakaran skala kecil hingga menengah. Langkah pertama dalam analisis adalah melakukan pemotongan atau clipping data berdasarkan administrasi Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Proses ini menghasilkan 73 titik api yang secara spesial terletak dalam wilayah administrasi tersebut sepanjang tahun 2022. Selanjutnya, dilakukan analisis temporal terhadap atribut tanggal kejadian update untuk setiap titik api. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh titik api terdeteksi dalam rentang bulan Agustus hingga Oktober, dengan puncak kejadian terjadi pada bulan September. Tidak ditemukan aktivitas titik api pada bulan Januari hingga Juli maupun November hingga Desember. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa periode musim kemarau pertengahan hingga akhir tahun merupakan waktu paling rawan terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pulau Pisau. Pola tersebut sejalan dengan tren tahunan kebakaran di wilayah Kalimantan Tengah yang umumnya meningkat saat kemarau.
Visualisasi data dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan GIS (Geographic Information System) dengan latar belakang peta OpenStreetMap. Titik api ini ditampilkan berdasarkan koordinat geografis asli, latitude dan longitude, dan tersebar di wilayah yang didominasi oleh lahan terbuka dan semak belukar. Ini adalah tampilan dari web FIRMs, yaitu web yang digunakan untuk mencari data titik apinya. Ini adalah Archive pada tahun 2022 digunakan untuk mendownload data kebakaran pada tahun tersebut. Lalu untuk hasilnya sendiri dalam format Excel, latitude, longitude, arctech, berikut adalah satelit. Terdapat 73 titik api yang didapatkan dari data tersebut. Baik, izin saya melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nama saya Marvilo Ngasep Taraja, saya anggota kelompok 3. Saya mendapat bagian pengumpulan data untuk data curah hujan di daerah Kabupaten Pulang Pisau yang akan kami drop di map QGIS, lebih tepatnya lokasi koordinat ada di daerah Pulang Pisau. Oke, pertama-tama sebelum saya masukkan data, saya akan memberikan contoh hasilnya gimana. Oke, hasilnya setelah kami mendapatkan data ya, mengumpulkannya kurang lebih hasilnya seperti ini. Rata-rata pada tahun 2019 kami mendapatkan ini nilai yang cukup besar untuk dibandingkan. Belum saya jelaskan lebih detail di bagian ini, akan masuk ke bagian pengumpulan data. Oke, sebelum masuk ke bagian membandingkan atau rata-ratanya ya, pertama kami mengumpulkan data dulu tentang rata-rata curah hujan. Di sini ada dua website yang umum sekali digunakan, yaitu adalah BPS. BPS-nya lebih tepatnya di lokasi Pulang Pisau, dan Giovanni NASA. Ini tempat di mana kita mengumpulkan data-data dari bumi seperti curah hujan atau titik panas. Tapi di sini lebih condong ke suhu udara dan juga kejadian seperti hujan. Oke, pertama-tama kita login dulu ya teman-teman. Saya di sini sudah login. Di bagian ini, sebelum kita masuk ke bagian rata-rata tahunnya, kita masukkan dulu datanya. Contoh yang akan kita cari di sini adalah rata-rata curah hujan. Oke, sini saya akan pilih sembarang, disesuaikan ya teman-teman apa yang ingin kalian cari, karena ada rentang tahun dan juga penggunaan. Semua datanya ini valid ya, bisa kalian gunakan, hanya berbeda di satelitnya dan juga hasil dari data-datanya. Sini saya mengambil contoh setengah jam kurang ya, dan ada tingkat kelembapannya dan sebagainya. Oke, setelahnya saya memberikan data spesifik. Kalau bisa rentang tahunnya jangan terlalu jauh ya teman-teman. Di sini saya mengambil contoh, misal saya mengambil tahun di 2023 pada tanggal 31 dan berakhir di 2022. Nah, 2023, sorry, 2023 di tanggal 31. Oke, setelahnya, nah teman-teman bisa masukkan koordinat nih. Nah, agak susahnya itu ya teman-teman, lebih baik kan gunakan data yang besar dulu dari titik Indonesianya. Negara kita kan Indonesia. Baru kita sesuaikan tuh ke bagian Pulang Pisaunya. Nanti kalau untuk bagian ngefilter daerahnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan fokus untuk pengambilan datanya saja. Oke, di sini kita masukkan koordinat, atau cara mudahnya kita bisa ketik di sini negara kita Indonesia. Oke, sudah dapatkan kan? Oke, setelah ini sudah semua kita sesuaikan, kita plot datanya. Oke, prosesnya memang agak sedikit lama ya teman-teman.
Ini hasilnya nanti akan mendapatkan kurang lebih ada 3 atau 4 format. Ada NetCDF, GeoTIFF, CSV, dan oh iya Excel. Nah, itu kalian bisa download Excel, sorry, hasil gambar PNG, NetCDF, CSV. Nah, yang kalian pakai itu nanti adalah GeoTIFF untuk dimasukkan ke aplikasi QGIS atau software QGIS yang nantinya akan difilter dan disesuaikan ke daerah tertentu. Oke, sambil menunggu ini selesai, mungkin saya akan masuk ke bagian ini. Nah, setelah aku dapatin datanya, ya teman-teman, dapatin data, mengumpulkan data nih, sudah sesuai kan? Dapat tuh datanya. Nanti kelihatan tuh rata-ratanya. Kita bandingkan nih sama data tahun yang akan kita pilih. Kan aku 2023 dan 2022. Nah, aku pengen fokus ke 2022-nya. Setelah itu, eh, apabila proses ini, bila proses download datanya selesai di bagian ini, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini untuk hasil PNG-nya. Ada gambar tuh rata-rata. Kalau yang warna biru ini, ada warna biru ya teman-teman bisa lihat. Itu adalah bagian di mana daerah dengan curah hujan tertinggi dan juga suhu yang paling rendah yang bisa menimbulkan hujan, dan yang ada yang warna yang kuning sampai merah itu teman-teman bisa lihat itu daerah titik panas dan juga kelembapan dan tingkat panas lah itu pada intinya. Setelahnya kurang lebih hasilnya tuh akan seperti ini nih teman-teman. Nah, ini contoh net CDF atau geotiff. Nah, kan masih kayak gini nih, harus kita filter tuh. Kita filter nanti. Kita akan mau fokusnya ke daerah Pulang Pisaunya saja tuh. Setelah ini misalkan selesai, kita sudah bandingkan dari data yang kita download, hasil CSV-nya, yang mendownload titik koordinat yang sesuai, menyesuaikan daerah-daerah yang memiliki tingkat red hujan tertinggi selama beberapa tahun yang telah kami pilih atau kami sesuaikan. Nah, kami bandingkan, lalu deh di hasil ini kami sesuaikan tuh. Nah, di titik-titik ini nih, rednya paling tinggi berapa, menyesuaikan warnanya. Di warna ini kan, nah titik-titik terbanyak tuh di mana sih, lokasi-lokasi mana sih aja sih yang berdampak atau titik hujannya tuh paling tinggi. Nah, ini yang rekan saya pakai di tahun 2019. Setelah dia ya menggunakan datanya yang setelah saya kumpulkan, banyak titik ya curah hujan. Nah, kalau kita sudah sesuaikan tuh rata-ratanya kita bisa lebih gampang tuh menitiknya. Dapat titik koordinat tuh kita sesuaikan. Oh, pada tahun ini atau bulan ini mana sih titik atau banyak data curah hujan yang menghasilkan paling banyak. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya kesimpulan di bagian saya ini, bagaimana sih kita ngumpulin datanya? Tadi ada beberapa contoh tuh kita ke website Giovanni NASA, kita login, kita dapatin data aslinya, real kan, dari sumber terpercaya ke NASA. Setelahnya kita ke bagian ini, BPS, kita bandingkan rata-rata ya umumnya. Daerah-daerah yang kita jangkau, contohnya tadi di Pulang Pisau, kita fokus ke sini kan, pusat statistik, kita bandingkan. Setelah kita selesai bandingkan, kita dapat deh tuh kesimpulan. Pada bulan berapa aja sih, tahun berapa aja sih kita fokusannya tuh titik hujan paling banyak dan juga curah hujan tertinggi pada tahun itu di bulan apa dan di tanggal berapa. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan pada bagian ini tentang curah hujan. Terima kasih, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Ramani dengan NIM 2230 3050 3176. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang persebaran titik api yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Pulang Pisau. Mungkin bisa dilihat
pada tahun 2019 tidak ada terlihat eh, titik api yang cukup banyak di tahun 2019. Yang ada banyak di daerah Jabiren. Lalu untuk pengambilannya ya kita ambil label menggunakan tanggal ini, lalu kita apply. Ya, pada tahun 2019 itu bagian pulang pisau, eh, terutama di bagian ini, Kahayan Hilir, hanya terdapat satu, sedangkan setempat lainnya itu tidak mengalami eh, kebakaran hutan atau terdapat titik api pada pulang pisau. Kemudian kita selanjut di 2022, di sini mulai muncul persebaran api ya. Dapat dilihat persebaran api di pulang pisau itu cukup banyak. Artinya ini bisa berpengaruh terhadap faktor faktorisasi cuaca yang ada di daerah tersebut. Ya bisa saja mengalami kemarau sehingga menyebabkan kebakaran hutan sehingga menambah titik api tersebut. Kalau kita lihat bagian confidence-nya yang ada di daerah kebanyakan ini kebakaran hutannya tidak terlalu tinggi. Ya memang ada beberapa cuman tidak terlalu banyak. Artinya yang low, yang tingkat titik api yang kecil itu lebih banyak dibandingkan dengan titik api yang lebih besar maupun yang nominal, artinya yang sedang-sedang saja. Baik, terima kasih untuk waktu yang terberikan. Perkenalkan nama saya Kristanto Pristawa Tarigan dengan NIM 23030503178. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran titik curah hujan dalam pengaplikasian langsung ke dalam GIGIS. Oke, dalam penggunaan GIGIS itu saya menggunakan pertama itu IDW, teknik IDW, lalu juga saya menggunakan titik curah hujan, di mana saya mengambil datanya dalam eh, BPS dan juga Giovanni. Dalam penggunaan data ini saya mengaplikasikan dengan membentuk beberapa titik lokasi persebaran titik curah hujan terhadap beberapa wilayah. Oke, di sini menampilkan wilayah-wilayah yang menggunakan untuk melihat wilayah kita dapat eh, hmm, di situ ada Banama Tengah, Kahayan Tengah, Jagiren Raya, Kahayan Hilir, Semangau, lalu ada Kahayan Kuala. Untuk titik-titik curah hujannya beberapa, di sini saya akan menampilkan tingkat curah hujan. Di sini ada tingkat curah hujan banyak tuh ada di bagian bagian sini, di mana dia memiliki tingkat 306 dan juga persebaran yang cukup luas. Untuk pembuatan DDW sendiri, saya menggunakan Giovanni ataupun kita bisa langsung pada bagian ini. Lalu juga setelah kita lakukan IDW sementara, kita lakukan raster, jadi kita menggunakan extraction, maximizer. Di sini kita menggunakan IDW untuk menyesuaikan dengan eh, SHP yang kita gunakan, yaitu SHP pulang pisau. Kalau kita menyimpulkan untuk bagian luaran ini kita menggunakan webs yang langsung disediakan oleh IGIS. Dan setelah itu kita gunakan kontur. Kontur ini berfungsi yang pertama itu untuk menjelaskan bagaimana persebaran-persebaran terjadi untuk curah hujan. Bagian kontur ini memiliki keterhubungan pada negara apa, kepada satelit-satelit dan juga pos untuk melihat
tingkat curah hujan yang lainnya. Di mana kontur ini kita buat menggunakan raster, di sini kita extraction, lalu ada kontur. Nah, untuk pengaplikasiannya itu menggunakan input layer dari ADWay. ADWay ini yang pertama sudah tadi kita buat, yang, yang bercerminkan langsung pada administrasi kecamatan. Kita run, kita konsep. Dalam pengaplikasian data itu kita memerlukan koordinat, di mana koordinat yang kita perlukan itu untuk menentukan di mana titik-titik dari persebaran-persebaran yang kita gunakan. Untuk menginginkannya, saya menggunakan Task Manager. Untuk Task Manager ini digunakan dalam bentuk CSV seperti ini. Nah, dia akan menampilkan data, dan jika data ini kita lakukan ads, maka dia akan masuk ke dalam peta dengan point coordinates. Koordinat itu penting karena jika kita tidak memiliki koordinat yang tepat, titik api atau titik hujan akan memiliki persebaran yang salah, bisa keluar ataupun melebihi dari batas wilayah. Dijabarkan lagi. Nah, di sini adalah persebaran titik api. Nah, di mana datanya didapat dari Firms NASA. Nah, di sini adalah visual titik api dan persebarannya yang sudah divisualisasikan ke dalam QGIS. Dan ini adalah Kabupaten Pulang Pisau. Nah, untuk titik api pertama yang ditemukan adalah pada tanggal 12 Juni 2022 di Kecamatan Kayan Hilir, di sekitar sini. Untuk titik api terbanyak yang ditemukan itu terjadi pada bulan Agustus di tahun 2022, di mana titik apinya melonjak mencapai total 143 titik. Selanjutnya adalah curah hujan. Nah, untuk curah hujan ini datanya didapatkan dari Giovanni NASA dan juga Badan Pusat Statistik. Nah, di sini terpampang datanya, di mana kita bisa melihat pada tahun 2022 itu curah hujan terendah yang ditemukan adalah pada bulan Agustus, di mana hanya 104 mm ketinggian curah hujan, dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dengan ketinggian 384 mm. Nah, inilah visualisasi persebaran curah hujan dalam QGIS. Nah, untuk titik curah hujan terbanyak itu terdapat di sebelah utara Kabupaten Pulang Pisau. Nah, untuk analisis hubungannya, di sini terdapat korelasi negatif antara curah hujan dan jumlah titik api, di mana saat curah hujan menurun tajam ya pada bulan Agustus yang sudah dijelaskan sebelumnya, jumlah titik api meningkat drastis. Nah, di sini terdapat data signifikan ya, di mana pada bulan Agustus jumlah titik api itu melonjak sampai 143 titik, dan pada saat yang sama itu dikarenakan curah hujan pada bulan tersebut sangat rendah dan paling rendah di antara bulan-bulan sebelumnya, yaitu hanya dengan 104 mm saja. Jadi untuk kesimpulannya, dari analisis terhadap data titik api dan hujan di Kabupaten Pulang Pisau, disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara curah hujan dan penjualan titik api. Titik api pertama kali terdeteksi pada 12 Juni di Kecamatan Kayan Hilir, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus, di mana pada bulan Agustus tersebut merupakan bulan dengan curah hujan terendah, yaitu hanya dengan 104 mm. Sementara itu curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan November, di mana ketika pada bulan tersebut titik api mulai menurun, dan persebaran titik api terbanyak ditemukan di Kecamatan Kayan Hilir dengan total 143 titik pada tahun 2022. Itu terjadi saat jumlah curah hujan tadi sangat rendah. Temuan ini menunjukkan korelasi bahwa musim kemarau ditandai dengan rendahnya curah hujan dan berperan besar dalam meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Sekian, terima kasih.